Kita akan memulai acara kita pada malam hari ini dan kita akan sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita, ibadah Zoom kita, acara Zoom kita, Zoom meeting kita pada malam ini dan sama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Malam ini kami diberi kesempatan, kami berdoa Tuhan, biar kami selalu dekat kepadamu Tuhan. Kami percaya ketika kami berikan waktu kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Engkau akan selalu memberikan yang terbaik Tuhan buat kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu dekat kepadamu Tuhan. Sebelumnya kami Tuhan, kami minta ampunan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami minta ampun Tuhan apabila kami kadangkala melupakan Engkau Tuhan. Beberapa waktu sebelumnya Tuhan kami mungkin mengesampingkan Engkau Tuhan, tapi ampuni kami Tuhan. Biarlah kami bersyukur melalui peristiwa ketika kami mengalami Tuhan masa-masa COVID-19 ini Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk selalu lebih dekat lagi sama Tuhan. Tuhan mengajarkan untuk selalu lebih dekat dan berdoa lebih sungguh-sungguh lagi bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah malam ini melalui sharing firman Tuhan, melalui Zoom meeting ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Pendeta Tony Mulia Tuhan, berkati dia, urapi dia Tuhan luar biasa. Biarlah pengurapan terjadi dan kami yakin dan percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami buka hati pikiran kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siapkan hati kami, waktu kami ke dalam tangan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan Zoom meeting kita ya, pada malam hari ini kita akan mendengarkan pujian, penyembahan, dan siapkan hati kita untuk menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada
ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau Bapa yang setia, oh. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya, puji Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan turun tangan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin percaya dalam malam ini kita tempat ini jemaat-jemaat Tuhan yang setia mau berkumpul, mau sama-sama bersekutu sama Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya sedikit beberapa menit sedikit aja saya boleh tampilkan lagi mengenai profil pembicara kita Pak Tony Mulia, bahwa beliau adalah salah satu fasilitator. Oke. Kelahiran Sukabumi 6 November 1955. Juga banyak yang sudah diemban beberapa jabatan yang diemban oleh beliau tahun 2003, 2005, dan yang terakhir itu 2018 fasilitator momen doa 18 sampai Desember 2018 fasilitator 2015. Nah, ini profil dari Pak Tony Mulia. Jemaat Tuhan boleh melihat. Oke, ya terima kasih. Ini demikian profil dari Pak Tony Mulia, dan kita akan siapkan hati pikiran kita, siapkan diri kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, dan saya persilakan Pak Tony Mulia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Jaya. Ya, terima kasih juga Pak Weli yang mengizinkan saya untuk bicara malam hari ini. Ya, shalom semua. Kasih tangan semua. Baik, saya mau share apa yang saya dapatkan hari-hari ini. Tentunya saudara di mana-mana hari-hari ini pernah dengar yang namanya new normal ya. New normal, dan saya mau coba bawa dari situ nanti dari sudut firman Tuhannya ya tentang new normal ini ya. Sorry.
New normal ini, ada seorang yang bisa memberikan satu ilustrasi, seperti ini Saudara. Kalau Saudara lihat di, Starbucks, kopi, Saudara ngopi, ini kelihatan semua ya? Pak Jaya kelihatan ya? Screen-nya udah jalan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Jaya? Ya, oke. Jadi kalau Saudara lihat di kopi ini di Starbucks itu nilainya, 40.000 Saudara. Tapi kalau di warung kopi biasa ya 7.000. Kalau Saudara pakai saset itu, cuma 1.000 atau 1.500 bisa ngopi sebenarnya. Nah, ada orang bilang seperti ini, new normal adalah matinya hiperrealita katanya. Istilah hiperrealita adalah diperkenalkan oleh filsuf Prancis namanya Jean Baudrillard dalam bukunya Simulacra. Jadi sebenarnya kita nih tidak akan menemui hiperrealita sedahsyat kemarin, andai saja tidak ditemukan yang namanya Facebook, Instagram, Twitter, dan teman-temannya. Tiba-tiba datanglah COVID-19, kita semua takut keluar rumah, nggak bisa ke Starbucks lagi, nggak bisa berkerumun, dan akhirnya yang namanya hiperrealista atau sebutan sebagai orang yang melakukan hiperrealita itu nggak ada lagi. Jadi sebenarnya kita bukan masuk kepada normal yang baru, tetapi kita kembali kepada normal yang lama. Sebenarnya yang beberapa waktu yang lalu mungkin kita ini hidup nggak normal, abnormal, tapi kita akan dikembalikan menjadi normal. Kira-kira seperti itu. Nah, dasar Alkitab, kalau saudara lihat dalam Pengkhotbah 3, dikatakan begini, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya, itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi maksudnya dari Tuhan tuh nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi gitu. Lalu yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu, saudara. Tuhan itu mencari yang lalu ya saya percaya Tuhan itu konstan gitu. Tapi mungkin kita udah terlalu banyak macam-macam, udah terlalu ditambah dan dikurang, itu yang mengakibatkan hari ini Tuhan izinkan COVID supaya kita kembali kepada yang normal. Ya, termasuk misalnya kalau menurut saya gereja ya, gereja dulu zaman dulu kalau kita lihat Yesaya 56 ayat 7, ya saya singkat aja lah. Dibilang mereka aku bawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Zaman dulu itu namanya rumah doa itu bagi segala bangsa. Ada bangsa yang belum bertobat, bangsa yang salah, bangsa apa. Semua bangsa boleh masuk ke rumah doa. Tapi dalam Yeremia 7 ayat 11 dibilang begini, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atas namaku diserukan ini, kalau aku sendiri melihatnya, semuanya demikianlah firman Tuhan. Dan ada satu perkataan dari Markus 11 ayat 7 bilang begini, lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya menjadi apa? Sarang penyamun, saudara. Kalau dalam terjemahan sederhana dibilang gini, dan Yesus mengajar mereka seperti ini, kalian tahu betul bahwa dalam kitab suci Allah berkata, rumahku akan disebut rumah doa untuk segala bangsa, tetapi kalian sudah mengubahnya menjadi tempat persembunyian bagi para pencuri, saudara. Ya, saya stop dulu broadcast. Saya kembali ingin, oke, ini sorry, ini oke, saya kembali ingin ya. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, saya percaya Tuhan itu mau yang original, yang asli. Mungkin sekarang tuh banyak yang udah ketambah-tambahan, termasuk mungkin gereja, cara ibadah dan sebagainya, saudara. Termasuk kehidupan kita juga, ya. Jadi Tuhan ingin yang asli, yang dulu, saudara. Nah, saya hubungkan dengan
apa yang saya alami beberapa waktu yang lalu, ya. Saya dari tanggal 23 Maret tahun 2020, dokter dari Rumah Sakit Gatot Subroto mengidentifikasi saya mengalami yang namanya pasien dalam pengawasan, PDP, COVID-19 positif. Sedangkan istri saya enggak, gitu. Dan ya sedih juga, Saudara, waktu itu rumah sakit penuh di mana-mana dan dokter bilang, "Pak, sebaiknya di rumah saja," gitu. Ya, karena kalau di rumah sakit pertama juga banyak banyak penyakit, dokter juga belum tahu ada obatnya, tapi kalau bisa ya, dirawat di rumah aja katanya. Saya yakin istri Bapak bisa. Ya kebetulan saya juga dimentor oleh hamba Tuhan namanya Dokter Yandi Hutasoid sebagai bapak rohani saya. Jadi, saya mau di rumah dan akhirnya saya di rumah, Saudara, di apa, di isolasi mandiri namanya. Kamarnya pas di belakang saya, belakang kaca ini kamar saya, dan 40 hari, Saudara, saya nggak bisa komunikasi dengan istri saya, maksudnya nggak bisa ngobrol langsung, dan 40 hari itu saya ya cuma pakai telepon kalau minta makan, lalu ditaruh di depan, makanan, kalau saya keluar, istri saya kabur, Saudara. Jadi nggak ketemu sama sekali, 40 hari, dan tidak ada obat sampai hari ini pun belum ada obat untuk COVID. Yang ada adalah bagaimana kita makan vitamin yang bagus, ya kan, yang sehat, dan puji Tuhan saya di kamar 40 hari, ya kalau dibilang bosen, sangat bosan, Saudara. Tapi saya merasa nggak bosan, kenapa? Kebetulan saya bisa main gitar. Gitar ini saya bisa cuma satu kunci, Saudara. Dan selama 40 hari di kamar saya nggak ada yang saya bisa ajak bicara, cuma satu, Tuhan Yesus. Saya cuma ngobrol sama Tuhan, saya cuma nangis di hadapan Tuhan, saya hanya bicara sama Dia, saya hanya baca firman 40 hari, Saudara. Lalu selama 40 hari itu Tuhan tunjukkan mujizat, ya tanpa obat. Ya Tuhan pulihkan hari demi hari, mungkin saya nggak perpanjang di sini. Saya juga punya film pada waktu saya nyanyi, waktu waktu nyanyi sih enak, gampang, Saudara. Apa apa, nyanyinya misalnya lagu apa, lagu, eee, "Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk nyanyi mah gampang, Saudara. Tapi waktu ngalami COVID, air mata saya keluar habis-habisan. Saya manusia bohong kalau nggak takut, saya takut, Saudara. Tapi puji Tuhan lewat hanya penyembahan, hanya dekat Tuhan, setiap hari merasakan hadirat Tuhan di kamar. Anak saya, istri saya nggak ada yang bisa ganggu saya 40 hari, dan akhirnya selama 40 hari Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Tapi satu hal di sini, Saudara, selama 40 hari saya intim dengan Tuhan, kembali dekat Tuhan, Tuhan ingatkan sama saya, Saudara. Kenapa? Karena saya menjadi orang Kristen dari tahun saya dibaptis tahun 81, Saudara, 81. Jadi cukup lama lah, 30, itu kan pembelajaran dulu sebelumnya, Saudara. Jadi udah 39 tahun dan saya lahir baru tahun 96. Wah, cinta mula-mula, Saudara. Pokoknya everything buat Tuhan, menggebu-gebu buat Tuhan. Dan saya pernah bilang gini sama Tuhan, "Tuhan, maunya Tuhan aja lah. Saya doa, nyanyi mau Tuhan. Cuma keganggu sama anak nih, sama istri. Kadang-kadang waktu nyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, terganggu gitu. Lalu enaknya berdua sama Tuhan gitu." Ini cinta mula-mula loh, Saudara. Sempat pengen sendiri gitu, pengen punya. Enaknya bujangan gitu. Tapi Tuhan izinkan tahun 98, saya punya gembala pembina saya, namanya Pak Pendeta Konrad Supit, kirim saya ke Australia, Saudara. Wah, saya senang juga dikirim ke Australia dengan pikiran gini, nanti istrinya nyusul belakangan, katanya gitu. Semuanya disiapin. Saya berangkat ke Australia tahun 98, Saudara. Dan yang terjadi adalah istri saya mau bikin visa berapa kali, berulang-ulang. Kasih uang banyak, rekeningnya udah gendut, nggak bisa tembus juga. Jadi akhirnya saya betul-betul sendiri di Australia, nggak ada istri, nggak ada anak. Setiap hari itulah sejarah saya bisa main gitar satu kunci.
Karena saya tiap hari dengan Tuhan, cinta mula-mula saya sama Tuhan. That is the first love, saudara saya sama Tuhan. Dan akhirnya saya bisa dipakai Tuhan. Dan kalau tahun 2002 saya bikin masuk ke dalam ruang penyembahan, saya 6 jam di ruang penyembahan, main gitar, nyanyi, nangis, bisa seperti itu, saudara. Dan setelah itu saya dipakai oleh Tuhan, ya menurut saya sangat luar biasa lah, menjadi kegerakan di Indonesia, NPC 2003, NPC 555 tahun 2005, World Prayer Assembly 2012, saya menggerakkan 378 kota, lalu saya dipakai ke kota-kota, ke bangsa-bangsa. Kenapa? Karena saya dulu punya cinta mula-mula, saudara. Dipakai Tuhan, sampai ke luar negeri orang tahu nama saya. Tapi yang hilang apa, saudara? Saya nggak bisa lagi doa pagi, saya nggak bisa lagi eh, penyembahan yang lama-lama. Kenapa? Ya banyak pelayanan, saudara. Dipanggil ke sini, panggil ke sana. Waktu habis nggak ada lagi sama Tuhan. Dan 7 tahun terakhir dari 2013 kemari, saya hilang cinta mula-mula. Dan saya cuma hidup dengan akal pikiran saya. Tapi saya percaya gini, lewat COVID-19 yang kemarin, 40 hari saya ada di kamar, Tuhan hanya bilang sama saya, engkau harus kembali pada cinta mula-mula. Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu, semua yang kita lakukan banyak. Tapi kalau kita nggak punya cinta mula-mula, sia-sia, saudara. Bisa mengerti? Saya berterima kasih dengan COVID yang Tuhan izinkan terjadi kepada saya. Tuhan kembalikan kepada saya, kepada tahun yang normal. Hari ini, ya mungkin besok saya mulai nyembah lagi. Kalau saya nyembah, saya kadang-kadang unlimited, saudara. Dan Tuhan mau kita ini hari ini bukan perlu teologi ya. Kita bukan perlu pengajaran, kita cuma perlu Tuhan. Di antara saudara hari ini perlu Tuhan. Dan Tuhan itu hanya bisa dijumpai ketika saudara bisa menyembah yang benar di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara? Saudara? Nih, ada 3 hal. Ada yang namanya doa, ada yang namanya pujian, ada yang namanya penyembahan, saudara. Ya sering tahu dah, DPP. Doa adalah sesuatu yang kita mohonkan kepada Tuhan, yang kita minta karena kita tahu informasi atau kebutuhan kita sampaikan kepada Tuhan, itu adalah doa. Yang kedua, pujian. Pujian itu pengagungan kepada Tuhan, ada manusia, saudara dan saya, dan Tuhan. Makanya lagunya gini, mari puji Tuhan, mari kan teman, puji Tuhan. Bangun, baik kudusnya, katanya itu pihak ketiga, saudara. Jadi ada triparty, ada manusia, dan Tuhan. Lagunya biasanya lebih hingar-bingar, ya kan? Lagunya lebih gembira, itu pujian. Dan pujian biasanya itu yang disebut oleh Tuhan masuk ke pelataran. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Pujian itu kita mengagungkan Tuhan, tapi dengan lagu yang hingar-bingar. Boleh lompat-lompat karena ada manusia dan Tuhan. Tapi yang namanya penyembahan, worship, itu bukan. Worship itu kita masuk dalam satu ruang maha kudus, masuk kepada satu dimensi yang baru, kita bicara dengan Tuhan. Saya kasih contoh lagunya misalnya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Betul, saudara? Bilangnya udah ku dan mu, dekat banget, saudara. Ini masuk ruang maha kudus, saudara. Bisa. Pujian dan syukurku, ku mu. Kalau penyembahan itu udah bicara ku dan aku, itu artinya bahwa kita direct bicara dengan Tuhan. Ini kedalaman. Dan saya percaya lewat, kalau kita masuk dalam penyembahan, kita nggak usah minta juga, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah benar yang ingin menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu ada dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Bukan mencari pendoa-pendoa benar.
bukan mencari pemuji-pemuji benar, tapi penyembah-penyembah benar. Orang yang hidupnya mau intim dengan Tuhan, hidupnya mau melekat dengan Tuhan, mau dekat dengan Tuhan, itu yang Tuhan mau hari ini. Mungkin Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup saudara, di hidup saya, tapi intinya satu, Tuhan ingin kembalikan kita kepada yang lama. Harus punya cinta mula-mula sama Tuhan. Waktu engkau punya cinta mula-mula sama Tuhan, seperti itulah hari ini Tuhan mau kepada kita. Hari ini, kalau ada di antara saudara yang sudah kehilangan cinta mula-mula, ya mungkin saudara pikir, oh saya udah melayani, udah hebat. Maaf nih, kalau cinta mula-mula udah hilang, hari ini harus kembali minta sama Tuhan. Amin, saudara. Karena Tuhan mau yang normal. Karena belakangan ini banyak yang nggak normal, saudara. Bisa mengerti? Banyak hari ini, maaf nih, orang bukan worship God lagi, tapi orang worship kepada instrumen, worship kepada men, worship kepada orang, bukan worship kepada God. Jadi hari ini jangan lihat saudara, suara saya nggak bagus, harus worship leader yang bagus. No, di hadapan Tuhan, suara kita semua diciptakan bagus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingin saudara kembali menjadi penyembah-penyembah benar di hadapan Tuhan. Saya percaya khotbah saya ini ada khotbah panggilan buat saudara, supaya saudara kembali pada cinta mula-mula yang dulu. Nggak usah takut dengan masalah. Saya tahu waktu saya punya cinta mula-mula dulu, saya nggak punya uang, nggak punya segala sesuatu, saudara. Tapi Tuhan izinkan dengan cinta mula-mula, Tuhan kasih rumah, kasih mobil, dan luar biasa. Hari ini bukan saya nggak ada problem. Hari ini saya sedang dalam problem, saudara. Kenapa? Karena saya buat bulan depan, buat gajian karyawan pun masih bingung, saudara. Untuk kehidupan saya pun saya hari ini bingung. Tapi saya tahu, hari ini saya lagi punya cinta mula-mula yang kembali sama Tuhan. Saya komitmen mulai besok, jam 11, jam 12 siang, saya mulai worship Tuhan lagi tanpa batas. Saya kembali dalam cinta mula-mula lagi kepada Tuhan tanpa batas. Dan saya yakin kalau kita udah punya cinta mula-mula sama Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti siapkan buat kita. Tuhan tidak mungkin mengecewakan orang yang menjumpai Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Amin. Saudara, saya mau nyanyi, boleh satu lagu? Boleh ya? Ini lagunya, saudara kalau lihat di YouTube, mungkin ada, ini spesial nih, jemaat boleh dengar langsung. Cuma gitarnya mungkin kurang bagus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Pernah dengar lagu ini, saudara? Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Saya merasakan bukan cuma kita perlu ketemu Tuhan, tapi Tuhan ingin menjumpai setiap saudara. Tuhan ingin intim dengan saudara. Ada satu kerinduan. Tuhan ingin intim dengan saya.
Tuhan ingin intim dengan saudara, tapi seringkali kita sibuk, kita busy, sibuk pelayanan, sibuk apa, sehingga kita nggak punya waktu lagi sama Tuhan. Dan hari ini, semoga saudara adalah orang yang bisa intim dengan Tuhan, mau memberikan hatinya buat Tuhan. Saya percaya, kalau Tuhan berkenan kepada saudara, gak usah takut dengan masa depan. Tuhan jamin masa depan saudara. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, meteraikan firman-Mu pada hati kami masing-masing, biar firman yang logos hari ini boleh menjadi rema buat kami. Meteraikan oleh kuasa darah-Mu, biar firman-Mu termeterai pada hati kami masing-masing. Kami sedang memasuki satu new normal yang sebenarnya adalah normal yang dari Tuhan. Normal yang lalu, mungkin selama ini banyak yang nggak normal dalam hidup kami. Tapi kami percaya kau sedang luruskan yang dulu akan kembali ada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Amin. Terima kasih Pak Tony Mulia, firman Tuhan yang memberkati kita semua. Dan kita diingatkan sekali lagi bahwa kita harus kembali ke cita mula-mula kita kepada Tuhan. Dan kita bisa kembali lagi bagaimana kita lebih sungguh-sungguh lagi pada Tuhan. Oke, Pak Tony Mulia, saya ada pertanyaan Pak mengenai cinta mula-mula nih Pak. Ya Pak, tadi Bapak bilang ketika cinta mula-mula itu timbul lagi, kita seperti ingatkan bahwa selama ini mungkin kita melupakan Tuhan ya Pak ya. Secara nggak sengaja Pak ya, mungkin dengan kesibukan kita dan sebagainya. Menurut Bapak, apakah cinta mula-mula itu momennya, maksudnya kita bisa ngatur sendiri atau bagaimana menurut Bapak Tony Mulia? Atau emang Tuhan memang sudah tetapkan waktunya Pak? Ya kita harus paksa, harus sadar gitu, harus bertobat. Iya. Nah, kalau menurut saya bertobat itu ada 4 macam ya. Yang pertama 1 Yohanes 3 ayat 4, kalau kita melanggar firman Tuhan, itu kita harus bertobat. Yang kedua, kalau kita tahu perbuatan baik, Yakobus 4 ayat 17, kita tidak lakukan, itu juga berdosa. Ya. Lalu yang ketiga, tentang talenta, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Nah, talenta itu ternyata nggak boleh disimpan, harus dilipat gandakan. Nah, di antara saudara, maaf nih, mungkin saudara punya panggilan Tuhan loh, menjadi pendoa, atau menjadi menjadi pelayan Tuhan gitu ya. Itu talenta loh. Jangan dikubur loh saudara. Kalau dikubur itu Tuhan marah saudara. Terus bertobat juga. Nah, yang keempat itu hamartia. Hamartia itu meleset dari sasaran. Tuhan punya tujuan kemana? Ke Bandung, kitanya ke Anyer. Itu baliklah, bertobat berbalik. Nah, saya pikir saya yakin bahwa setiap saudara sebenarnya punya tujuan Tuhan. Saya yakin punya tujuan Tuhan. Harus kembali kepada itulah tujuan Tuhan. Saya baru tahu hari ini bahwa panggilan saya adalah pendoa. Kalau saya gerakin doa, nggak main-main, saudara. Tapi beberapa tahun kemarin kan hilang. Tapi puji Tuhan dengan COVID-2020 ini, hari ini saya bisa gerakan 34 provinsi loh doa pagi kemarin 50 hari. Semua. Itu ratusan orang dan ribuan 8.000 orang yang ikut live streaming lewat apa yang saya itu saya Tuhan, bukan saya lah, karena Tuhan lah itu digerakin orang bisa seperti itu gitu ya. Jadi seperti itu kita harus paksa kembali kepada panggilan kita yang semula, harus paksa. Iya. Kemudian Pak, yang ingin saya tanyakan mengenai bangsa dan negara Pak ya, di mana kita selama ini kan juga Pak Tony salah satu fasilitator dari jaringan doa nasional untuk bangsa dan negara. Bagaimana sih Pak kita melihat atau apa yang harus doa penting, apa yang saat-saat ini yang kita perlu doakan untuk bangsa dan negara kita, karena kita tahu waktu itu kita beberapa waktu yang lalu kita berdoa untuk pemilihan presiden wakil presiden, pemilihan caleg dan sebagainya. Tapi sekarang ada peristiwa pandemi ini dan kita berdoa juga
bukan saja Indonesia kan Pak, tapi seluruh dunia juga mengalami yang namanya COVID-19. Jadi apa aja sih Pak yang mungkin bisa diinformasi kepada kita sehingga kita bisa sama-sama di tempat ini juga jemaat Tuhan juga di tempat ini bisa kita menaikkan doa kita sama-sama Pak. Yang perlu kita doakan untuk bangsa negara juga dunia. Apa sih Pak pokok doanya kalau boleh Bapak bisa jelaskan? Ya. Ya. Ya, kalau lihat dari pemetaan yang ada secara ekonomi, mungkin secara politik ya, ke depan ini sangat buruk, saudara. Jadi setelah kita stop nggak beraktivitas dengan COVID ini hampir 3 bulan, ini banyak yang PHK, banyak yang buruk, dan akibat dari ini ekonomi akan hancur. Yang kedua, setelah ekonomi hancur pasti nanti bisa terjadi peperangan dan penjarahan. Ini yang kita lihat secara mata politik, ekonomi, dan seperti itu. Tapi kembalilah, saya percaya kalau kita doa, kita hari ini harus berdoa supaya Roh Kudus tercurah di bangsa ini. Ya mungkin dari gereja kalian bilang harus Pentakosta ketiga. Ini penting banget. Karena tanpa Pentakosta ketiga ini nggak mungkin kita bisa atasi masalah dan bangsa ini. Nah, Pentakosta ketiga tujuannya apa? Supaya banyak hati yang dirubahkan. Tujuan Pentakosta, tujuan Roh Kudus adalah mengubah hati Bapa kembali kepada anak, anak kepada orang tua. Hati orang durhaka berbalik kepada pikiran orang benar, ini penting, ini tuayan besar. Dan ini saya percaya hanya Roh Kudus yang bisa. Makanya minta Roh Kudus supaya tercurah. Kita sekarang lagi gerakan di kota-kota supaya Tuhan melawat setiap hati lah, supaya berubah. Dan saya yakin kalau 2014 Tuhan tolong, nggak mungkin 2020 Tuhan nggak tolong, saudara. Pasti Tuhan tolong juga. Ya. Pokok doanya kembali lah, Pentakosta ketiga itu harus terjadi. Dan saya percaya pasti terjadi. Amin. Cuma masalah waktunya. Iya Pak, puji Tuhan. Oke Pak, yang terakhir mungkin ada pesan atau pesan terakhir yang ingin Bapak sampaikan mengenai pray from home, jadi kita juga bisa menerapkan pada kehidupan kita. Karena kita sampai sekarang juga pray from home Pak, kan nggak cuma gara-gara COVID, tapi sampai selama-lamanya Tuhan mengingatkan kita kembali lagi untuk berdoa dari rumah kan. Seperti firman Tuhan tadi kan dimulai dari rumah ya Pak ya, firman Tuhan. Oke, mungkin ada pesan yang Bapak ingin saya sampaikan. pikir gereja mula-mula juga dimulai dari rumah, saudara. Ya, kalau kita lihat kembali kepada gereja mula-mula, itu di rumah-rumah. Ya, kalau pesan saya sih ke depan, ya lebih dibangun kekompakan lah di antara kita. Jadi dulu tuh murid-murid tuh kompak ya, dengarlah pengajaran dari pemimpin, dari Pak Weli, semua dengar semua apa yang diajar, lebih akrab lagi karena hanya keakraban, ini kan jadi lebih kayak keluarga. Di gereja kan nggak bisa gini kan ngobrol ya nanti habis beres gitu. Tapi di sini kan bisa. Ini Tuhan lagi buat seperti ini loh. Nah, di rumah juga sama, saudara. Saya di rumah dengan begini, saya sama istri, saya cuma tinggal berdua. Saya lebih akrab, saudara. Saya lebih tahu isi hati dia yang sesungguhnya seperti apa gitu. Bahkan saya bilang sama orang lain, saya sekarang jadi ngerti istri saya tuh baiknya bukan main buat saya. Bahkan saya bilang kalau saya nanti, kalau misalnya orang meninggal ada reinkarnasi balik lagi, saudara, saya akan pilih istri saya yang ini lagi, saudara. Saya nggak lagi yang lain. Kenapa? Saya tahu banget gitu setelah saya berdua, oh iya, kamu tuh betul-betul dari Tuhan membangun saya menjadi keluarga yang utuh. Ya, semoga ya ini bukan masalahnya reinkarnasi kita percaya, tapi seandainya. Nah, karena kenapa? Karena kita dibangun dengan keluarga, dengan kebersamaan gini, kita tahu saya sakit, dia urus, dia tunggu, dia betul-betul pelihara saya, betul-betul berkorban buat saya. Wah, saya tahu nih, itu penolong buat saya. Iya, puji Tuhan Pak. Terima kasih firman Tuhan yang sudah sampaikan atau dimulai malam ini jadi berkat bagi kami semua, dan kita akan mengakhiri ada sepatah dua kata dari Pak Weli Sitorus untuk yang wakili dari gereja ini. Silakan Pak Weli Sitorus untuk mungkin menyampaikan sepatah dua kata Pak. Silakan. Ya, baik.
Sekali lagi saya menyambung apa yang disampaikan oleh Jaya tadi. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Tony Mulya atas kesaksian firman Tuhannya yang menguatkan kita semua Pak di sini Pak. Karena memang hari-hari ini kalau kita lihat di luaran sana gitu memang berat begitu. Banyak begitu penderitaan yang memang kita dari Gereja Philadelphia Horizon ini juga harus mengambil bagian lah, baik itu doa maupun perbuatan-perbuatan yang nyata. Saya kira itu aja Pak, mari kita bersatu di dalam doa Pak untuk menutup acara ini. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu, di mana kami bisa menyelesaikan acara tengah minggu ini Tuhan, yaitu program Selah yang ketiga, dengan baik dan berlangsung dengan lancar. Berkati Pak Tony Mulya yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua. Dan melalui kesaksiannya, kami semua sangat diberkati. Berkati keluarga, istri dan anaknya. Melalui Pak Tony dan keluarga, banyak orang bisa diberkati, bertobat, dan penuaian jiwa-jiwa bisa terjadi. Kami juga berdoa untuk para pendengar semua, para jemaat GBI Philadelphia Horizon, agar diluputkan dari virus COVID-19 ini. Terjadi juga pemulihan ekonomi buat setiap keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Indonesia dan pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai tingkat yang paling bawah agar mereka diberikan kemampuan dan kebijaksanaan dalam menjalankan roda-roda pemerintahan. Dan kami selaku rakyat di bawahnya harus siap untuk mengikuti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak segala kekuatan yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita berpisah, mari kita angkat tangan kita untuk kita sama-sama terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita semua di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Bagi saudara-saudara sekalian yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Setia.